Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast bersama aku, Rafida Faiza Putri, yang akan nemenin kalian dalam beberapa menit ke depan. Hari ini aku nggak sendirian aja. Ada 3 teman aku yang akan nemenin kalian di podcast ini. Yang pertama ada Dava Muhammad Rifai, yang kedua ada Adeluin Kevin Setiawan, dan yang terakhir ada Muhammad Hilmi Fatihur Rahman. Tema hari ini kita akan bahas how to be a productive student during a pandemic, atau kayak gimana sih menjadi mahasiswa yang produktif selama pandemi. Buat kalian yang mau tahu, stay tune terus ya sampai akhir. Sekarang kan kita lagi menghadapi masa pandemi nih. Aku mau tahu dong tanggapan kalian gimana sih terhadap situasi pandemi ini. Aku mau dengar dulu deh dari Dava. Kan sebelum pandemi itu kan kita bisa melakukan aktivitas seperti keluar rumah, belajar, belajar di sekolah, belanja, bermain sama temen gitu, terus bisa berkomunikasi dengan teman sekelas, guru atau dosen, bahkan sama tetangga kita berkomunikasi gitu. Tapi setelah ada pandemi, kita kayak dipaksa untuk menjaga jarak dari teman, guru kita, bahkan tetangga kita sendiri. Jadinya sangat minim untuk melakukan aktivitas berkomunikasi dengan luar dan melakukan aktivitas seperti kelas online, pembeliannya juga online sekarang. Oke, kalau menurut Hilmi sendiri gimana? Ya, ada positif sama negatifnya sendiri sih. Kalau untuk positifnya sendiri itu ya jadi lebih dekat sama keluarga, tapi negatifnya ya untuk aktivitas jadi susah, kayak apa-apa tuh lewat online, mulai dari kegiatan pendidikan kayak kelas di mana-mana tuh mulai online sampai kegiatan rumah tangga yang kayak belanja pun juga jadi online. Oke, kalau menurut Kevin sendiri gimana nih tanggapannya selama pandemi? Pendapatku gini, pandemi ini jelas mengubah habit manusia 180 derajat, di mana as a human, kita merupakan makhluk sosial, yang dalam kehidupan dan keseharian kita selalu dekat dengan interaksi dan perilaku-perilaku sosial. Tapi kini, kita dituntut untuk mengisolasi diri kita masing-masing dan juga work from home. Ada negatif, ada positif, seperti yang telah disampaikan teman saya tadi. Tapi inilah yang terjadi. Dan inilah yang perlu kita hadapi dan perlu kita biasakan. Selama pandemi ini, biasanya kalian ngapain aja sih kegiatannya? Aku mulai dari Hilmi ya. Ya, kalau aku sendiri sih gara-gara banyak di rumah kan ya jadi ngasah soft skill sama hard skill aja dari ilmu yang didapat selama kuliah, terus ya kayak ningkatin kemampuan dari hobi kayak main gitar sama belajar-belajar hal baru. Oke, terus kalau dari Kevin sendiri gimana? Iya, karena pandemi ini kuliah juga daring, so waktu kita juga pastinya lebih banyak untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih produktif ya. Melakukan segala sesuatu yang bisa dilakukan dan mulai melakukan action plan yang sudah dirancang. Itu kalau aku sih. Selain itu ya aku juga tetap olahraga guna menjaga kondisi tubuh tetap fit di tengah pandemi saat ini sih. Wih, bagus banget. Kalau dari Dava sendiri gimana sih? Ngapain aja selama pandemi? Saya sendiri di masa pandemi ini sering menghabiskan waktu di rumah saja seperti pembelajaran online, mengerjakan tugas online, dan mengerjakan aktivitas olahraga di luar rumah seperti senam pagi setiap jam 8, seperti itu. Terus kan selama pandemi ini biasanya kita di rumah aja nih. Nah, kalian pernah nggak sih keluar-keluar rumah selama pandemi ini? Mungkin buat refreshing atau ada nih urusan yang benar-benar harus keluar banget? Iya sih benar. Aku pribadi sih juga gitu. Aku pribadi tetap keluar rumah. Karena apa? Secara kita perlu dong untuk mencari suasana baru dan juga merefresh diri kita. Tidak selalu selamanya di rumah kan. Yang ada malah stres. Ya enggak? Iya, benar banget. Tapi nggak hanya sekedar pergi dong. Tetap kita perlu untuk mematuhi protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan juga melakukan gerakan 3M. Yang pertama, menjaga jarak. Kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, memakai masker. Itu yang perlu kita terapkan dalam keseharian kita dalam berpergian sih. Itu dari aku. Oke, jadi buat teman-teman di sana, kalau mau keluar rumah harus perhatiin protokol kesehatan ya. Iya, betul banget. Terus gimana nih rasanya menjadi mahasiswa baru angkatan pertama di era pandemi? Gimana nih, Dav, menurut kamu? Menjadi mahasiswa baru angkatan sekarang yang 2020 ini
seperti masuk ke kampus, ospek bersama cutting di univnya, jalan-jalan ke univ langsung. Pada saat pandemi ini, kita mahasiswa melakukan aktivitas ospek secara online. Jadi, mahasiswa sekarang tidak bisa merasakan apa itu ospek secara offline, seperti halnya angkatan sebelumnya. Seperti itu. Oke, terus kalau dari Hilmi sendiri gimana nih rasanya jadi mahasiswa baru? Kalau aku untuk adaptasinya sendiri ya mungkin lebih susah karena dengan kelas online tugasnya tuh lebih banyak. Jadi buat adaptasinya tuh kedua situasi ya, adaptasi ke dunia perkuliahan sama adaptasi ke masa pandemi. Oke, kalau Kevin sendiri gimana ngerasain hal yang sama atau enggak? Iya sih, aku juga ngerasain sama. Dan problem yang paling aku rasain adalah bagaimana untuk mengenal. Namanya juga maba, mahasiswa baru. Kita perlu dong yang namanya pengenalan baik lingkungan kampus dan juga lingkungan sosial dengan teman-teman dan lain sebagainya. Dengan situasi online kayak gini, dampak yang aku rasain tidak dapat mengenal dengan baik hal-hal tersebut gitu loh. Jadi aku rasa itu sih kekurangan yang paling aku rasakan saat menjadi mahasiswa baru di saat pandemi saat ini. Terus gimana nih proses pembelajaran selama kuliah daring? Aku mau nanya duluan deh sama Dava. Menurut kamu gimana? Susah atau senang-senang aja karena online? Kalau menurut saya sih ada susahnya, ada senangnya. Kalau susahnya itu kita kayak terbatas dengan kuota, masalah jaringan dan tugas kuliah yang banyak, membuat mahasiswa itu terbebani. Untuk senangnya, kita bisa dekat dengan keluarga, bisa berkomunikasi dengan adik ataupun kakak kita, dan menyempatkan waktu untuk bermain game online untuk cowok-cowok yang suka main game tuh, dan membuat akun online perdagangan untuk investasi kita. Lumayan lah buat mendapatkan uang saku. Oke, kalau Kevin sendiri gimana proses kuliahnya? Kalau dari aku sih melihatnya proses pembelajaran daring ini sih kurang efektif. Kenapa? Karena dengan proses kayak gini, tuh mahasiswa jadi lebih renggang. Maksudnya renggang di sini adalah kayak mereka lebih santai dalam melakukan segala sesuatunya gitu loh. Jadi dalam proses pembelajaran mandirinya pun juga kurang efektif sehingga hasil dari pembelajaran yang dilakukan pun juga tidak dapat berbuah dengan maksimal gitu sih. Oke, kalau menurut Hilmi sendiri gimana? Kalau menurutku untuk positifnya sendiri bisa dilakuin di rumah kan ya, jadi bisa lebih dekat sama keluarga. Tapi ya negatifnya ya bisa berdiskusi seperti kuliah pada umumnya dengan tatap muka secara langsung. Belum lagi dapat hambatan yang membuat kuliah terganggu kayak misal sinyalnya lemot atau mati listrik. Tugas perkuliahan saat pandemi juga aku baca-baca 2 kali lipat lebih banyak daripada biasanya. Tapi aku nggak tahu biasanya gimana. Cuma jadi takut aja kalau misalnya nggak bisa memenuhi tugas sebelum deadline-nya. Tapi kayak gitu sebenarnya bisa ditangani kalau serius belajarnya. Terlepas dari semua kesusahan ya dan bosen banget kalau di rumah, sebenarnya kita bisa ngapain aja sih selama pandemi ini? Aku mau nanya Kevin dulu deh. Menurutku nih, dalami aja ilmu dan kemampuan sesuai passion kalian. Karena apa yang kita lakuin dan dalami jika sesuai dengan passion kita, maka hasilnya pasti lebih baik dan memuaskan. Dan sebagai mahasiswa, kita perlu dong dekat dengan kampus. Nah, sarana di kampus pun juga dapat meningkatkan hal-hal tersebut. Salah satunya dengan cara mengikuti kegiatan UKM-UKM dan juga berbagai organisasi. Oke, terus kalau dari Dava sendiri gimana? Kalau biasanya itu pas saat aku bosan dengan kelas online atau suntuk dengan tugas yang banyak, yalah wajar manusiawi itu kan. Biasanya aku menonton YouTube dari channel-channel yang inspiratif seperti Nihongo Mantapu, Gita Savitri Devi, maupun channel-channel inspiratif lainnya. Tujuan saya menonton YouTube tersebut karena menginspirasi saya untuk lebih giat dalam belajar dan sedikit cerita. Ya, aku biasanya menonton YouTube Jerome itu sangat membantu saya untuk memotivasi untuk semangat lebih giat lagi mengerjakan tugas seperti tugas perhitungan. Oke, terakhir dari Hilmi sendiri gimana nih?
Apa aja yang dilakuin selama pandemi? Ya benar sih yang dikatain teman-temanku tadi sebelumnya, tapi untuk nambah lagi bisa untuk ikut webinar. Soalnya kalau ikut webinar kan kita bisa nambah ilmu sama pengetahuan, terus nanti buat diaplikasikan dalam kehidupan, jadi nambah skill kita. Oke, terus untuk teman-teman mahasiswa yang lain kalau mau ikut webinar online nih bisa di mana ya ngeceknya? Untuk mahasiswa UI bisa aja langsung cek ke IG UI Yogyakarta. Di situ banyak biasanya sering ngadain webinar-webinar yang sangat bermanfaat. Oke, buat mahasiswa akuntansi sendiri ada nggak sih webinarnya? Nah, kalau mau lebih spesifik lagi tentang akuntansi gitu, bisa langsung dicek aja untuk mahasiswa akuntansi UI, langsung cek ke IG accounting.ui. Di situ webinarnya bakal lebih spesifik membahas tentang akuntansi. Oke, berarti teman-teman yang lain bisa ya cek langsung di Instagramnya. Oke, pertanyaan terakhir nih, gimana sih tips produktif sebagai mahasiswa biar bisa memanfaatkan waktunya dengan baik? Gimana nih, Dav, menurut kamu? Menurut saya tuh manajemen waktu lebih baik, seperti mengerjakan tugas yang diberikan dosen langsung dikerjakan pas waktunya, karena supaya agar kita tidak keteteran atau keberatan dalam tugas tersebut. Kita lebih fokus dengan tugas kampus lainnya dan perkuliahan online, seperti itu. Oke, terus kalau tips-tips produktif dari Hilmi sendiri gimana? Ya kuncinya manage waktu juga sih, kayak misal merencanakan waktu pengerjaan tugas. Merencanakan waktu pengerjaan tugas bertujuan biar bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya dan juga bisa mengerjakan tugas berikutnya. Dan abaikan gangguan dalam pengerjaan tugas kayak misal notifikasi gadget pada media sosial, game sama lainnya. Terus misal kalau ada teman yang ngajak keluar, prioritasin kerjain tugas dulu dan atur waktu-waktu kalian untuk belajar, olahraga, dan kalau mau ikut UKM ya diatur waktunya dan jangan lupa buat istirahat. Oke, terakhir aku mau dengar nih tips-tips produktif dari Kevin. Setuju sih aku sama pendapat teman-temanku tadi. Mungkin sedikit tambahan dari aku. Pertama, tetapkan skala prioritas. Kedua, setting your goals. Dan yang terpenting, perlu kita untuk tahu apa yang dan akan kita lakukan. Itu aja sih. Oke, bagus-bagus banget ya jawaban teman-teman aku. Nah, teman-teman udah dengar kan, selama pandemi ini kita sebagai mahasiswa tentunya harus tetap produktif. Kita bisa nonton YouTube yang inspiratif, ikutin webinar, organisasi di kampus, dan mengembangkan passion kita. Biar nggak malas juga, tips-tips produktifnya udah disebutin dari tadi. Intinya adalah manajemen waktu yang baik, bikin to-do list, olahraga, kurangi sosial media, dan set our priority and our goals. Hopefully, if you guys listening this podcast, it can be useful and you can apply in your real life. Also, don't forget to like, comment, and share biar teman-teman yang lain juga dengerin podcast ini. Oke, segitu dulu podcast kita kali ini. See you next time. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.